Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Suprono di sini. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang logistik bisnis komponen. Ada 3 komponen utama di dalam bisnis logistik ini, yaitu pertama adalah manajemen yang terintegrasi. Jadi dalam logistik ini tidak ada yang manajemen yang terpisah-pisah. Semuanya adalah terintegrasi. Kalau di sini digambarkan mulai dari perusahaan sampai dengan nanti ke pelanggan, ini semuanya terintegrasi. Kemudian menggunakan sistem IT yang juga terintegrasi. Artinya sekarang ini dikenal ada yang namanya artificial intelligence, di mana di situ bisa dikontrol dari manapun, baik pelanggan maupun yang mengirimkan barang, semua bisa mengontrol. Ini adalah integrated IT system. Kemudian ada lagi integrated solution and service. Jadi solusi dan pelayanan ini juga terintegrasi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, komponen manajemen logistik ini kalau diuraikan, jadi kalau ini menjadi suatu sistem. Sistem itu terdiri dari input dan berakhir dari output. Input yang dibawa oleh pemasok yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya informasi, ini nanti akan diolah menjadi bahan baku, barang setengah jadi, serta barang jadi. Di mana nanti manajemen logistik ini akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, apa saja aktivitas logistik yang mendukung ke sana? Di sini ada sekitar 13, yang terdiri dari layanan pelanggan, forecasting, persediaan, komunikasi logistik, material handling, proses pemesanan, pengemasan, dukungan komponen dan jasa, pemilihan tempat pabrik dan gudang, kemudian pengadaan, reverse logistik, perdagangan dan transportasi, serta pergudangan. Mari kita bahas beberapa satu persatu. Layanan pelanggan. Layanan pelanggan di sini melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix. Ada 5 aturan dalam sistem logistik di sini. Produk yang tepat. Jadi, apa yang dibawa oleh logistik ini produknya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tempat yang tepat. Tidak boleh nanti salah pengirimannya. Keadaan yang tepat. Jadi apabila misalkan telah masuk kayak hari raya Lebaran, di situ masuk di Lebaran, kita ngirimnya setelah Lebaran, maka di sini nilai guna suatu barang tersebut menjadi berkurang. Dan kalau nilai guna berkurang, pasti keuntungan juga berkurang. Biaya yang tepat. Jangan sampai nanti manajemen logistik ini itu menimbulkan biaya yang lebih mahal daripada biaya produksinya, sehingga harga yang harus dijual ke pelanggan itu menjadi sangat mahal. Waktu yang tepat. Nah, ini juga tadi misalkan ini harus nyampe hari Minggu karena memang dibutuhkan di hari Minggu. Kok baru sampai di hari Senin? Nah, ini juga akan menimbulkan masalah. Tingkat layanan pelanggan tidak hanya menentukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang potensial. Jadi, di sini layanan pelanggan ini juga melihat pelanggan yang potensial. Siapa itu pelanggan yang potensial? Pelanggan yang potensial itu dia yang memiliki keinginan, tetapi belum mewujudkannya. Nah, di sini sebagai seorang manajemen di bidang logistik juga harus memperhatikan pelanggan potensial tersebut
agar nanti dia menentukan pilihan kepada produk yang kita bawa. Forecasting atau peramalan. Peramalan permintaan di sini menentukan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya bahwa pelanggan akan membutuhkannya pada suatu waktu di masa yang akan datang. Jadi di sini tidak hanya produk yang sekarang kita jual, tetapi juga besok itu apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pelanggan. Makanya ketika ada mau memasuki bulan puasa, orang sudah jauh-jauh sudah menawarkan mempersiapkan produk yang namanya kurma. Beli kurma dari mana? Ambil dari mana? Ini adalah salah satu bentuk demand forecasting. Forecast untuk permintaan di masa yang akan datang menentukan strategi promosi, alokasi pemasaran, harga, dan aktivitas riset pasar. Manajemen peramalan logistik menentukan berapa banyak permintaan setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan dan yang harus dikirim ke perusahaan yang menyediakan di berbagai pasar. Nah, dari forecasting ini nanti ini dapat menentukan di mana barang itu akan dikirim, harganya berapa, dan sebagainya, termasuk salah satunya juga strategi promosi. Manajemen persediaan. Komponen logistik yang berikutnya adalah manajemen persediaan. Kenapa harus menjaga persediaan? Nah, di sini manajemen persediaan ini berkaitan dengan jumlah barang yang ada di dalam gudang yang nanti siap dipasarkan atau dibawa kepada konsumen. Kenapa kok di sini harus diperhatikan? Nah, dengan adanya manajemen persediaan ini, kita bisa menentukan skala ekonomi yang tepat untuk mendistribusikan barang tersebut. Kemudian, menyeimbangkan persediaan dan permintaan. Jadi dengan manajemen persediaan ini diharapkan nantinya itu pas dijual itu bukan pada saat harga terpuruk, tetapi pas harga yang bagus. Serta jangan sampai nantinya ketika banyak orang yang membeli, barang yang ada di gudang tidak ada. Nah, ini menyeimbangkan persediaan dan permintaan. Kemudian dengan manajemen persediaan ini kita bisa berspesialisasi, memfokuskan di barang produk apa yang akan kita distribusikan. Manajemen persediaan ini juga melindungi dari ketidakpastian, yaitu tadi. Ketidakpastian itu ketika misalkan ada pelanggan yang memesan tetapi barang tidak ada, atau barang belum tersedia, atau barang sulit tersedia. Kemudian manajemen persediaan ini juga berfungsi sebagai penyangga di seluruh rantai pemasok. Nah, jadi di sini nanti menjadi penyangga. Dia menjadi buffer kalau nanti misalkan ada di salah satu jalur pasokan kita itu terjadi kekurangan. Manajemen persediaan di sini melibatkan trading off pada tingkat persediaan yang berpegang kepada pencapaian tertinggi untuk tingkat pelayanan pelanggan. Ini. Kemudian komponen berikutnya adalah komunikasi logistik. Ini komponen yang sangat penting dan utama pada saat ini. Era adanya yang namanya supply chain management, di mana ini komunikasi ini sekarang dikembangkan berbagai media, termasuk salah satunya sekarang ini menggunakan media internet, ya, media internet yang kemudian lebih dimodernisasi. Sekarang ada yang namanya virtual, yaitu sesuatu hal yang tidak tampak, yaitu kita menggunakan ada cloud
computing ya. Nah, ini komunikasi yang efektif. Di sini nantinya harapannya bisa mendongkrak pelayanan kepada pelanggan. Nah, komunikasi yang efektif ini harus mengambil bagian dari apa saja. Nah, di sini komunikasi ini mulai dari organisasi, pemasok, dan customer. Jadi, tidak hanya di organisasi perusahaan yang memproduksi, tetapi juga sampai ke pemasok, juga sampai ke konsumen. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk pengiriman-pengiriman barang yang modern, yang internasional, itu sekarang ini tidak hanya internasional, bahkan beberapa perusahaan logistik nasional ya, itu sekarang sudah bisa menerapkan. Kamu mengirim barang, maka di Android yang kita pegang akan muncul barang ini sudah sampai mana. Ini fungsi yang paling simpel. Kemudian ada fungsi utama dalam organisasi. Komunikasi jelas ini kalau di dalam organisasi ini sangat-sangat penting. Karena jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi. Misalkan pimpinan nyuruhnya ke A, bawahan ke B. Kemudian ada di sini komunikasi nanti mendukung 13 macam aktivitas logistik. Jadi ini kan salah satu aktivitas logistik. Nah, 13 yang tadi kita uraikan termasuk nanti komunikasi mulai dari tadi layanan pelanggan, ada forecasting sampai ke manajemen pergudangan. Beberapa aspek dari setiap aktivitas logistik. Nah, komunikasi ini juga nanti akan dimasukkan dalam setiap aktivitas logistik yang ada. Berbagai anggota dari rantai pasok. Jadi anggota rantai pasok itu mulai dari pemasok sampai dengan supplier. Nih. Pengelolaan material atau material handling. Keuntungan dari material handling ini adalah untuk menghapus perawatan apabila dimungkinkan. Jadi kadang-kadang kalau yang namanya logistik ini ada perawatan-perawatan. Bentuk-bentuk perawatan ini salah satunya misalkan misalkan ada anti rayap, anti jamur ya. Kemudian memperkecil jarak perjalanan. Mengelola material atau bahan baku di sini ini juga akan mempersingkat perjalanan bahan baku itu kepada perusahaan pengelolanya atau manufaktur. Nah, makanya sekarang ini perusahaan-perusahaan ada yang mendekatkan ke bahan baku kalau itu bahan bakunya sulit diperoleh di tempat yang lain atau mendekatkan ke pelanggan. Kalau misalkan bahan bakunya di situ banyak tersedia di berbagai tempat. Mengelola bahan baku di sini juga memperkecil proses pekerjaan. Jadi pekerjaan menjadi lebih ringan. Karena dengan dikelola bahan bakunya di sini, bahan baku yang nanti akan diolah menjadi barang, kemudian diserahkan kepada pelanggan, ini prosesnya menjadi lebih cepat kalau ini bahan bakunya sudah disiapkan. Sebagai contoh, misalkan kita akan membuat suatu barang, misalkan kursi, ya, di situ kayu sudah tersedia, paku sudah tersedia, lem sudah tersedia, kemudian pasak sudah tersedia. Nah, ini kalau semua sudah tersedia semua, ini akan memperkecil proses pekerjaan. Kemudian menyediakan aliran bebas hambatan. Jadi material handling ini akan menyediakan aliran bebas hambatan ini, tidak ada hambatan yang menghambat barang tersebut dari proses pemasok kepada pelanggan. Dengan mengelola bahan baku ini nanti akan memperkecil kerugian dari pemborosan, kerusakan, cacat produksi, dan pencurian. Kemudian
mengelola pesanan atau order processing. Pemicu pesanan pelanggan dalam proses logistik dan tindakan tersebut harus langsung diambil untuk memberikan permintaan pesanan yang memuaskan. Pemesanan komponen untuk kebutuhan proses, elemen operasional, elemen komunikasi, elemen kredit, dan collection. Nah, di sini pemesanan komponen ini merupakan suatu kebutuhan di dalam kegiatan operasional. Terutama di sini adalah proses pemesanan pelanggan dalam logistik. Maka di sini pengelolaan pesanan ini begitu sangat penting. Jangan sampai nanti pesanan ini tidak dikelola dengan baik. Pengemasan. Tidak sedikit barang itu sebenarnya tidak begitu menarik, tetapi karena dikemas dengan menarik menjadi memiliki harga mahal. Nah, makanya yang namanya packaging atau kemasan ini merupakan salah satu fungsi dasar ya, di dalam pemasaran. Nah, di sini dalam logistik pengemasan ini merupakan sesuatu hal yang utama. Karena di sini nanti kemasan dapat melindungi produk dari kerusakan saat sedang disimpan atau pengiriman. Kemasan juga bisa dibuat lebih mudah untuk menyimpan dan memindahkan produk. Dukungan komponen dan jasa. Tanggung jawab logistik tidak berakhir ketika produk dikirimkan kepada pelanggan. Logistik harus berkaitan dengan banyak aktivitas yang terlibat dalam perbaikan dan servis. Hal ini akan membutuhkan strategi dan program yang dikoordinasikan dengan aktivitas reverse logistik lainnya. Di sini kebutuhan strategi dan program ini perlu dikoordinasikan dengan kegiatan logistik lainnya. Jadi nanti di sini komponen dan jasa di sini sangat-sangat menjadi kebutuhan yang sangat penting di dalam logistik manajemen. Karena di sini nanti berkaitan dengan perbaikan ataupun pelayanan jasa logistik. Komponen logistik yang berikutnya adalah pemilihan lokasi pabrik dan gudang. Tadi sudah kita singgung, salah satunya adalah yang namanya orang memilih tempat usaha, bisa jadi dia itu mencari yang lebih dekat dengan bahan baku. Kalau bahan bakunya itu sulit untuk diperoleh. Bisa juga di sini pemilihan lokasi ini mendekatkan pelanggan karena pertama bahan bakunya di situ mudah diperoleh. Nah, transportasinya yang mahal, makanya didekatkan dengan pelanggan. Atau dicari yang dekat dengan tempat akses. Ada beberapa perusahaan yang membuka perusahaannya di dekat-dekat bandara, dekat pelabuhan. Ini adalah pemilihan lokasi pabrik dan gudang. Nah, ini termasuk bagian dari strategi manajemen logistik. Komponen berikutnya adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses memperoleh barang dan jasa untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan manufaktur dan logistik proses. Fungsi pengadaan meliputi pemilihan sumber lokasi pasokan. Nah, di sini kita harus mencari mana pemasok yang tepat buat kita.
Kemudian di sini penentuan kondisi material yang harus diperoleh. Waktu pembeliannya kapan? Harganya berapa? Nah, kemudian di sini perlu quality control atau perlu pengecekan barang yang kita adakan. Jadi jangan sampai nanti kita membeli ternyata barangnya banyak yang rusak. Reverse logistik atau sering disebut dengan pengembalian logistik adalah bagian yang menghubungkan proses yang lebih besar. Kebanyakan pelanggan dari perusahaan industri yang mengembalikan produk untuk di sini biasanya ada garansi, ada pengganti karena mungkin rusak, atau remanufaktur perbaikan, atau adanya daur ulang. Reverse logistik ini merupakan jaminan kalau di dalam pemasaran ini merupakan jaminan kepuasan pelanggan. Kalau kita membeli barang tidak ada garansinya, tentu kita akan berpikir dua kali. Biaya reverse logistik di sini relatif tinggi terhadap biaya forward logistik. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan komponen ini karena biasanya biaya reverse logistik ini atau pengembalian barang ini nanti akan memunculkan biaya yang lebih tinggi daripada biaya untuk memperoleh keuntungan di bidang logistik. Yang bisa dibayangkan saja misalkan barang garansi 2 tahun. Selama 2 tahun itu harus menanggung biaya kalau nanti ada perbaikan, bahkan mungkin penggantian. Pengangkutan dan transportasi. Pengangkutan dan transportasi ini berhubungan dengan pergerakan produk. Ini tadi akan menentukan di depan tadi adalah berhubungan dengan waktu. Maka pemilihan metode pengiriman ini betul-betul perlu diperhatikan. Metode pengiriman di sini bisa memakai modanya? Pesawat, truk, dan sebagainya, atau kapal. Ini harus diperhitungkan. Nah, setiap pergerakan produk, ini di setiap pemerintahan pasti ada peraturan transportasi. Jadi kalau misalkan contoh dari Jogja ke Solo, Solo ke Semarang, ini setiap daerah ini ada aturannya. Mulai misalkan jam berapa, misalkan contoh pakai truk, di sini truk ini boleh melintas itu jam berapa untuk barang yang kita bawa. Ada beberapa aturan di negara kita ini, salah satunya adalah kalau truk sembako ini berjalan itu boleh 24 jam. Tapi kalau truk-truk yang non sembako di sini hanya boleh berjalan di malam hari. Jadi kalau truk-truk kayak membawa peralatan-peralatan yang misalkan non sembako, di situ biasanya geraknya habis maghrib. Nah, ini aturan di negara kita. Kemudian mengetahui persyaratan pelayaran domestik dan pelayaran internasional. Ini kalau menggunakan moda transportasi yaitu kapal. Pergudangan dan penyimpanan. Pergudangan dan penyimpanan di sini berhubungan dengan aktivitas barang yang akan disimpan. Produk harus disimpan di pabrik atau di lapangan yang pada akhirnya akan dijual dan dikonsumsi kecuali pelanggan membutuhkan mereka begitu mereka diproduksi. Jadi ada produk yang harus masuk ke gudang dulu, ada produk yang langsung dibawa ke konsumen. Biasanya produk yang langsung ke konsumen ini adalah produk-produk yang mudah rusak atau masa kadaluarsanya cepat seperti makanan dan sebagainya.
biasanya kalau makanan, obat itu habis diproduksi langsung dikirim ke pelanggan. Aktivitas pergudangan dan penyimpanan melibatkan di sini ada pengelolaan ruang, yaitu ruangan gudang. Ruangan gudang ini masing-masing akan berbeda antara ruang gudang yang satu, misalkan tadi contoh ruang gudang untuk makanan, jelas bagaimana caranya gudang tersebut tidak mudah dimasuki oleh tikus, semut, dan sebagainya. Ini pengelolaan ruangan. Kemudian kalau untuk ruangan gudang yang misalkan contoh produk-produk kayak elektronik dan sebagainya, ini jelas pertama membutuhkan space yang lebih besar, kemudian juga bagaimana caranya produk tersebut jangan sampai mudah rusak. Tipe bisnis logistik. Nah, di sini tipe bisnis logistik dari komponen yang terintegrasi tadi, di sini ada support dari manajemen sebelumnya, ada tipe jasa, jadi di sini merupakan support yang sebelumnya. Kemudian tipe jasa di sini ada, misalkan di sini ada tipe jasa gudang, ada penghubung, ya, solusi desain, ada nilai tambah jasa dan sebagainya. Kemudian ada tipe dari perusahaan. Tipe dari perusahaan di sini ada perusahaan logistik yang online. Kemudian ini ada perusahaan truk, ya, ada kurir dan sebagainya. Ini adalah tipe perusahaan-perusahaan logistik. Baik, sampai di sini pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.